Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ramis di channel Funnywhere, Fun in Anywhere. Oke, sebelum mulai videonya, gua mau minta maaf dulu karena sudah lama sekali gua nggak upload video atau upload konten di YouTube ya, karena di semester 2 2023 yang lalu gua banyak banget kesibukan sehingga nggak ada lagi waktu untuk ngekonten dan upload video di YouTube. Nah, kali ini gua mau curhat kali ya tentang iPhone 14 Pro yang udah gue pakai menjadi daily drivernya itu selama 13 bulan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu intronya guys. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan pertama. Jadi karena memang iPhone 14 Pro ini itu udah jadi daily driver gua ya. Jadi kita bakalan pertama kali ngelihat kondisi fisiknya dulu ya. Apakah sebenarnya build quality dari iPhone 14 Pro ini tuh udah cukup oke? Nah, ini kita lihat di bagian sisi kiri sebenarnya nggak ada goresan apapun ya. Di bagian kamera juga belum ada goresan sama sekali. Mungkin memang bisa kita lihat ada debu yang menempel di sela-sela kamera. Di bagian belakang juga kita bisa lihat ternyata masih cakep banget dan nggak ada lecet atau gores apapun ya. Nah, layarnya juga bisa kita lihat di sini masih aman, tidak ada retakan karena tentu saja gue memakaikan screen protector yang cukup oke untuk handphone ini karena memang selama setahun ini tuh gue boleh jujur gue mengganti screen protector gue tuh secara berkala. Gue itu selama 1 tahun itu atau 13 bulan ini tuh ngeganti screen protectornya tuh selama 1 kali gitu. Sebenarnya terawatnya dari body fisik iPhone 14 Pro yang gue gunakan ini juga tidak semata-mata karena memang guanya itu jaga ngerawat, tapi juga karena bantuan dari penggunaan case ya yang menurut gue itu cukup solid. Jadi meskipun beberapa kali sempat jatuh, tapi tetap aja ini masih terjaga ya bodinya, nggak ada lecet ataupun nggak ada pecah atau apapun gitu ya. Jadi memang saran gua itu ya iPhone ini tuh tetap harus dipakein case yang mumpuni lah untuk dipakai, apalagi itu jadi daily driver kalian gitu. Mau bagaimanapun Apple bilang kalau build quality dari iPhone 14 Pro ini solid, mau pakai Corning matte glass atau stainless steel frame tetap ya kita nggak mau iPhone kita itu rusak. By the way, case yang gue pakai itu case yang gue beli dari di brand ya guys ya. Yang gue sempat bahas di video sebelumnya ada di atas ini ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang jeroannya. Jadi iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro ini yang gue miliki ini adalah versi yang di purple dengan kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB. Seperti yang kita bisa lihat, pemakaiannya itu sudah mencapai kurang lebih 100 GB, dan sekedar informasi gue juga langganan iCloud yang berkapasitas 200 GB. Bang, kalau gue pengen beli yang versi 128 GB, kira-kira cukup nggak ya? Well, kalau menurut gue nggak cukup. Karena pertimbangannya adalah ukuran aplikasi makin kesini tuh makin gede. Kita bisa tahu aja kalau misalnya kita mau install Genshin Impact aja tuh bisa sampai 20 GB mungkin ya, atau bahkan lebih gitu. Terus hasil jepretan foto dan video juga makin kesini kan makin gede ya, dan juga akan berdampak pada kebutuhan kapasitas storage atau penyimpanan iPhone yang semakin banyak juga gitu. Jadi kalau memang ada sebenarnya alternatif lainnya ya, misal mindahin data yang sudah nggak kepake ke media penyimpanan lainnya, contoh seperti harddisk eksternal ya, atau laptop kalian gitu. Tapi buat gua itu adalah pilihan alternatif yang kurang praktis. Karena memang kalau misalkan kita nyimpen data sesuatu atau hasil jepretan foto atau video itu kan kita maunya itu kita bisa akses itu kapanpun gitu. Jadi hands on-nya itu cepat gitu, nggak usah perlu kita ubek-ubek lagi nyari di laptop atau kita ubek-ubek lagi nyari lagi di harddisk atau apapun. Jadi make sure bahwa penyimpanan atau kapasitas penyimpanan kalian tuh cukup untuk kalian itu nyaman gitu, nggak perlu ribet istilahnya. Konklusinya adalah memang jika kalian ingin menggunakan iPhone ini dalam waktu yang lama, let's say mungkin 4 tahun atau 5 tahun ke atas, ya memang gue saranin itu untuk ngambil yang lebih dari 128. Ya mungkin sebenarnya bisa gue bilang adalah yang kapasitas 256 GB ini adalah sweet spotnya untuk iPhone 14 Pro. Atau memang mungkin saran ini juga bisa diaplikasikan untuk iPhone setelah 14 Pro ya, misalkan 15 Pro atau Pro Max juga mungkin ngambilnya ya sweet spotnya ada di 256. Atau memang kalau misalkan kalian pengen ngambilnya 128 ya, gue saranin lagi untuk berlangganan iCloud yang 200 GB lah minimal. Atau memang kalau misalkan kalian punya dana yang berlebih ya sekalian aja di 2 tera.
Terus masalah spesifikasinya, so far ini yang bikin gue nyaman banget dalam make si iPhone 14 Pro ini. Layar LTPO Super Retina XDR OLED Pro Motion Display yang udah ngusung 120Hz ini nyaman banget memang buat di mata. Warnanya kaya dan tajam gitu, apalagi kalau ditunjang dengan layar yang 120Hz ya, untuk main game apalagi itu bisa berasa banget gitu. Gua mengerti memang kalau di brand handphone lain itu udah lama ya layarnya itu menyematkan 120Hz, tapi tetap aja gitu gua kayak ngerasa senang aja gitu bisa megang iPhone yang layarnya itu lebih dari 60Hz gitu. Jadi ketika kita slide-slide itu nggak ada efek-efek jelly gitu, kita berasa di mata tuh mantap gitu. Lalu kameranya ya guys ya, ini buat gua say no more lah ya, ini mantep. Dalam menggunakan kameranya tuh gue memang selalu memanfaatkan fitur Pro RAW untuk hasil jepretan yang lebih banyak mengungkapkan informasi sehingga lebih mudah untuk diedit tentu ya, itu pertama. Dan untuk video jujur gue nggak banyak memanfaatkan 4K 60 fps ya, karena gue gunakan fitur itu tuh hanya occasional aja, hanya sekali-sekali aja gitu. Nah alasannya kenapa? Pertama memang karena kalau terus-terusan pakai 4K 60 fps itu baterainya bakal cepat banget habis dan ukuran file itu juga gede banget. Jadi karena alasan itulah gue jadi lebih sering untuk memanfaatkan 1080 60 fps atau 4K 30 fps atau 4K 30 fps gitu. Dan gue entah kenapa ya demen banget gitu sama profil warna dan dynamic range yang kamera iPhone ini hasilkan gitu. Karena hasil videonya itu lebih calm dan rasa-rasanya itu nggak oversaturated gitu buat gue. Jadi kayak efek realnya itu dapet gitu, kayak hyper realistic aja gitu buat gue. Pengalaman menarik ya, karena gue itu hitungannya adalah early adopter dari iPhone 14 Pro ini di awal-awal bulan ya, di tahun 2023 ini ya. Gue ketika ada acara itu HP gue tuh sering dipakai untuk kayak dokumentasi gitu, buat foto, buat video atau yang lain-lain. Nah, karena memang jujur banyak orang yang admire sama hasil jepretan fotonya ataupun video dari iPhone 14 Pro ini gitu. Namun tetap ada sedikit penyesalan gitu di pribadi gue, karena tahun 2023 ini gue tidak banyak traveling atau bertamasya, berpariwisata ke tempat-tempat yang estetik gitu. Jadi gue ngerasa rasanya tuh bahwa iPhone 14 Pro ini tuh tidak terlalu banyak gue manfaatkan secara maksimal gitu. Berbeda dengan ekspektasi gue ketika gue membeli iPhone 14 Pro ini tuh, gue berpikir bahwa di 2023 itu akan banyak traveling, akan banyak berpariwisata, dan HP ini bakalan jadi teman baik gue dalam ngejepret foto, ngambil video dan lain-lain gitu. Masalah ngambil estetik scenery dan lain-lain gitu ya. Kita bisa kesampingkan hal itu, dan gue berharap ya di tahun 2024 ini tuh gue punya banyak waktu untuk berpariwisata dan travel gitu, ceria-ceria bersama gitu. Dan doa ini juga buat kalian guys, bukan cuma buat gue doang. Amin, amin, amin. Ya memang akhirnya gue juga jadi lebih sering ya di 2023 tuh gue jadi lebih sering untuk ikut event ketimbang gue berpariwisata. Dan gue ikut acara event itu ya sebenarnya ya sebagai kebutuhan untuk pengganti travel atau pengganti pariwisata gitu. Berikutnya kita ngomongin tentang chipsetnya ya. Jadi iPhone 14 Pro ini pakai chipset A16 Bionic yang masih sampai sekarang itu ngelibas game apapun dan bisa rata kanan. Cuman memang bottleneck-nya itu ada di baterai yang gampang habis gitu. Main game apapun itu pasti rata kanan, dan contoh gue main game Honkai Star Rail, Teamfight Tactics ataupun Genshin pun itu nggak masalah. Tapi tetap durasinya itu harus kalian atur ya, jangan sampai lama-lama karena baterainya itu cepat habis dan HP-nya tuh bisa jadi panas gitu ya. Sebenarnya gue main game di HP ini ya juga kalau misalkan gue lagi nggak megang konsol, karena gue tetap lebih prefer main game di konsol. Jadi gue sangat, bukan jarang juga sih ya, tapi gue tidak bakal main game di handphone ini tuh terlalu lama gitu. Selanjutnya nih, mungkin ini jadi topik yang lumayan hangat kali, lumayan banyak ditanyakan kali ya, bang gimana baterai health-nya gimana bang, udah berapa persen ya. Jadi ketika video ini di tag, posisi baterai health yang iPhone 14 Pro gua pakai ini itu ada di 89%. Masih sangat oke buat gua. Pada bulan-bulan awal pemakaian tuh memang gua nggak sering ngebawa iPhone 14 Pro ini untuk melakukan hal-hal yang berat, karena memang gue adalah orang yang baru banget terjun ke ekosistemnya iOS gitu. Tapi jujur di semester 2 tahun 2023 tuh gue udah mulai ngebawa handphone ini untuk melakukan hal-hal yang berat gitu. Ya banyak hal, video 4K 60 fps gitu saat gue jalan-jalan ya, atau bermain game dalam waktu yang lama itu sering gue lakukan gitu. Rutin dibuat main game, rutin ngambil foto video sana sini, dan pokoknya ini
buat gue ini jadi teman baik gue sehari-hari lah gitu. Memang sebenarnya mungkin bisa lebih baik dalam merawat battery health ya, tapi gue nggak pengen akhirannya gue jadi nggak nyaman dalam pemakaian iPhone 14 Pro ini hanya karena gue pengen baterai health-nya itu tetap 100% gitu, nggak turun-turun, nggak. Kemudian karena ini adalah iPhone pertama yang ngeluarin yang namanya Dynamic Island di LAN-nya. Bang, gimana bang Dynamic Island-nya? Emang beneran fungsional atau gimmick doang sih? Sejujurnya ya di awal-awal perilisan dari fitur Dynamic Island ini ya nggak banyak hal yang bisa diharapkan ya, karena memang yang paling dipakai ya misalnya kalau lagi ada aplikasi yang running di background, contohnya seperti Spotify yang lagi muter lagu, YouTube yang lagi muter video kalau misalkan kalian subscribe premium YouTube ya, terus lagi mesen makanan via ojek online gitu, upload konten di sosial media atau seperti Instagram dan TikTok atau dan lain-lain, terus identifikasi Face ID status yang paling di sekitaran gitu aja sih. Dan menurut gue itu terbatas banget fiturnya, dan kita tuh terbatas ya nggak bisa nge-custom gitu baik dari kegunaan ataupun tampilan dari si Dynamic Island-nya. Terlebih lagi ya karena memang tidak semua aplikasi itu bisa mengakomodasi fitur Dynamic Island ini, sehingga rasa-rasanya kurang banget gitu manfaat dari Dynamic Island-nya di awal-awal iPhone 14 Pro ini rilis. Tapinya seiring berjalannya waktu tuh jadi banyak ya, lumayan banyak sekarang aplikasi third party yang mengeksplorasi kegunaan dari Dynamic Island. Sebagai contoh ya aplikasi Dynamic Island ini ya, yang dalam tanda kutip merubah tampilan dari si Dynamic Island ini supaya kelihatannya lebih cakep aja. Dan selebihnya gue masih menantikan inovasi-inovasi dari third party ataupun dari Apple-nya sendiri untuk berinovasi dalam memanfaatkan si fitur Dynamic Island-nya ini guys ya. Terus kan selain Dynamic Island tuh juga di iPhone 14 Pro ini kan diperkenalkan yang namanya fitur Always On Display ya. Nah jujur gue jarang banget pakai ini fitur ya untuk di kesehariannya gitu. Alasannya simple, karena gue butuh daya tahan baterai yang lebih awet. Nah sampai saat ini gue ngerasa bahwa nggak ada alasan buat gue mengganti device ini ke device yang lebih baru ya. Anggap saja iPhone 15 yang base model ataupun yang 15 Pro gitu. Karena memang ini HP udah jadi daily driver gue, dan buat gue itu jadi sahabat baik ya, jadi sentimental gue jadinya. Tapi alasan utamanya karena memang pertama nggak ada duit ya. Udah itu yang pertama paling utama itu ya, karena memang tidak ada duitnya gitu. Tapi serius, kalau ngomongin tentang masalah teknikal ya, kalau disandingin untuk yang sekarang ya mungkin iPhone 14 Pro ini on par-nya kan sama iPhone 15 yang base model dari segi harga sama spesifikasinya gitu. Nah cuma pertimbangannya adalah kalau kita beli iPhone yang 15 base model itu fitur Pro-nya tentu kita nggak bakalan dapat gitu. Contoh fitur Pro itu ya ada promotion display yaitu di layarnya, terus sama mungkin fitur-fitur canggih yang ada di kameranya yang cuma disematkan di iPhone Pro model gitu. Jadi lagi sebenarnya kalau misalkan mau meminang HP ini ya the choice is yours, pilihannya ada di kalian gitu, dan sesuaikan budget ya, jangan maksa juga gitu. Konklusinya adalah iPhone 14 Pro ini tuh masih sangat layak untuk dipinang di tahun 2024 gitu. Nah teknologinya itu masih sangat relevan dan harganya juga sudah mulai bersahabat ya buat kita ya. PR-nya adalah bagaimana kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Mulai dari storage atau penyimpanan mana yang akan kita pilih tentunya, terus aksesoris apa yang bakalan kita gunakan ya untuk menunjang kinerja dari handphone ini dan menjaga untuk handphone ini tuh atau iPhone 14 Pro ini tuh tidak cepat rusak. Semua itu harus dipertimbangkan supaya pengalaman kita dalam menggunakan iPhone 14 Pro atau mungkin HP-HP lain itu untuk bisa maksimal lah gitu penggunaannya. Thanks for watching, don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya dari channel ini. Rami signing off, see you on the next video guys. Bye-bye.